Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, mahasiswa Ibu, dimanapun mahasiswa Ibu berada. Di sini Ibu ingin memberikan tutorial bagaimana melakukan koneksi pada database ke PHP. Di sini alat-alat yang atau bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama server, boleh mem, boleh sem. Setelah itu browser dan text editor. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah klik Start Servers pada mem atau sem sehingga Apache Server dan MySQL Server akan aktif. Oke, dua-duanya sudah aktif. Sekarang buka browser, tuliskan localhost/phpMyAdmin. Oke, jadi di sini Ibu ingin menjelaskan koneksi, bagaimana mengkoneksikan antara PHP dan database pada phpMyAdmin sehingga akan tampil pada browser kita. Untuk MySQL sendiri untuk MySQLi ada dua cara ya di sini. Ada cara prosedural dan ada cara PDO. PDO itu seperti object oriented object oriented PHP-nya. Jadi di sini Ibu lebih fokus atau menjelaskan tentang MySQLi yang prosedural. Setelah itu, pada pertemuan kelima, tugas kalian masing-masing itu kan membuat database akademik yang berisi prodi dan mahasiswa. Kita akan menggunakan tabel akademik ini. Kalau di Ibu, tabel akademik ini menjadi akademik 1. Kalau di kalian tidak usah diganti menjadi akademik 1. Tetap saja menggunakan tabel akademik. Yang kedua, siapkan folder pada htdoc dengan nama web_nama. Nama ini diisikan nama kalian masing-masing. Semisal web_galuh atau web_dea dan seterusnya. Setelah itu, buka Sublime. Kita Ctrl Save terlebih dahulu. Kita savekan pada web_nama yang sudah di folder web_nama yang sudah kalian buat. Jadi di sini namanya config.php. Save. Di config.php ini kita akan membuat code untuk coding PHP untuk koneksi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa menuliskan struktur program pembuka dari PHP. Setelah itu buat variabel dbhost terus variabel user, setelah itu variabel password dan variabel nama _database. Oke, untuk dbhost, user, password, nama database ini disesuaikan dengan service dari mem atau sem yang kalian gunakan. Karena Ibu di sini menggunakan mem, kalau mem itu defaultnya dbhost-nya adalah localhost. Usernya root. Setelah itu passwordnya juga root. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan mem, bisa mengecek dbhost, username, dan password dari server sem kalian di PPT pertemuan kelima yang sudah Ibu share di Kulino. Di slide ke-13, di situ Ibu sudah menjelaskan bagaimana caranya membuat user baru, mengedit localhost, mengedit host dan passwordnya ya.
di slide 13 sampai slide ke-15. Kalau masih belum jelas, silahkan buka website di sini yellowweb.id. Ibu akan memberikan linknya nanti pada description box tutorial Ibu. Oke, jadi kalau masih ya di sini www.yellowweb.id. Oke, setelah itu nama database ini dituliskan nama database yang sudah kalian buat. Di sini akademik 1. Di database Ibu namanya akademik 1. Kalau kalian kemarin kan membuatnya database namanya akademik, jadi di sini namanya akademik database-nya. Setelah itu kita membuat variabel lagi, namanya koneksi. Oke, koneksi ini diawali dengan MySQLi connect. MySQLi connect. Setelah itu diikuti dengan ya tadi sebutkan DB host-nya, DB host. Setelah itu user, setelah itu password, setelah itu nama database. Titik koma. Oke, di sini Ibu ingin melakukan pengecekan apakah database tersebut berhasil terkoneksi di antara database dan PHP kita. Jadi di sini Ibu melakukan kondisi if, nah seperti yang YouTube yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Menggunakan kasus percabangan if, ya, koneksi, ya, setelah itu kita kasih kondisi. Ketika koneksinya berhasil, kita memunculkan echo koneksi berhasil. Oke, setelah itu kalau tidak berhasil, dia akan memunculkan echo Oke, kita save. Setelah itu kita buka browser, new page, ya, localhost. Kita buka localhost kita, klikkan tadi web underscore nama karena config.php ini tersimpan dalam web underscore nama. Setelah itu klik config.php. Koneksi gagal, berarti ada error pada koneksi Ibu. Silahkan sekarang kita cek satu persatu terlebih dahulu. Localhost, root, akademik 1, dbhost, user, password. Oke, di sini ada typo, lokal ya, localhost, bukan localhost. Kita reload, koneksi berhasil. Jadi kita berhasil melakukan koneksi. Tadi Ibu sedikit typo, di sini nggak ada L, ada localhost, jadi pakai L ya. Oke, di sini untuk mengecek koneksi, kita berhasil mengecek koneksinya. Jadi browser dengan database sudah terhubung. Langkah kedua, kita ingin menampilkan data mahasiswa. Kita klik dulu tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa kita lihat, kita klikkan SQL terlebih dahulu. Kalau kita ingin melihat tabel mahasiswa berarti menggunakan perintah select bintang from mahasiswa. Setelah itu kita klikkan go. Oke, ada mahasiswa. Oke, kirim. Setelah itu ini data mahasiswa. Kita ingin memunculkan data mahasiswa ini pada browser. Oke. Langkah selanjutnya, buka file, klik aktifkan Sublime, klik file, new file. Di sini beri nama tampil_data.
.php, jangan lupa. Setelah itu, struktur pembuka PHP-nya jangan lupa. Setelah struktur pembuka PHP dibuat, kita membuat ya satu code namanya include. Include di sini digunakan untuk menyambungkan koneksi database yang sudah kita buat pada file config.php. Include config.php. Oke, gunakan petik, lupa, config.php. Oke, setelah itu kita buat variabel. Nama variabel di sini adalah data. Oke. Namanya data saja. Di data ini ya berisi MySQLi query, karena kita melakukan query. Query-nya berupa apa untuk menampilkan data? Seperti yang Ibu tuliskan tadi di SQL, select from ya tadi. MySQLi query ya di sini. Tadi kita untuk menyambungkan koneksi menggunakan variabel, kita cek di sini variabelnya namanya variabel koneksi. Jadi menggunakan variabel koneksi. Koneksi, koma, kita masukkan query-nya select bintang from. Oke, kita lihat tabelnya tadi. Dia di dalam tabel mahasiswa, namanya tabel mahasiswa. Disesuaikan, tidak boleh typo. Mahasiswa. Setelah itu, kita lakukan perulangan. Di sini Ibu menggunakan while perulangannya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya, ada while, ada for untuk perulangan pada PHP, ada do while, ada while do, dan seterusnya. While ini digunakan untuk kita mengarray. Jadi kita melooping select from mahasiswa ini atau menampilkan data mahasiswa ini secara array biar tidak di-list satu persatu, langsung ditampilkan sejumlah data yang tersimpan pada tabel mahasiswa. Di sini kita buat variabel baru lagi, data MHS. Ya, data MHS sama dengan MySQLi fetch array. Karena kita menggunakan fetch array. MySQLi fetch array ya, dia mengambil data variabel data di sini, memanggil variabel data. Variabel data ini isinya apa? Select from mahasiswa. Setelah itu, kurung kurawalnya, echo ya, kita panggil tadi data mahasiswa seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ini untuk menampilkan data perulangan, echo data mahasiswa ya, karena menggunakan array, jadi kita harus menginisialisasi array-nya. Di sini Ibu menggunakan kurung siku. Berisi apa aja array-nya di sini disesuaikan dengan tabel mahasiswa. Ada NIM, nama, alamat, kode prodi. Berarti di sini ada NIM, echo BR ini untuk break. Jadi nanti data yang masuk akan lebih rapi. Selanjutnya kita copy saja, kita copy, kita paste. Di sini namanya nama. Setelah itu alamat, dan paling terakhir adalah kode prodi. Oke, setelah selesai semua, kita save. Oke, kita
ya. Jadi tadi setelah itu tampil data. Oke. Data akan tampil ya sesuai yang ada dalam database. Kita lihat MySQL ya, select from untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Sini. Go. Ada Galuh Wilujeng Saraswati, Dea, Ardi, Syaifur. Kita cek ada Galuh Wilujeng Saraswati, Dea, Ardi, Syaifur. Jadi sesuai dengan data yang kalian inputkan pada database. Jadi di sini ada tulisan koneksi berhasil. Untuk menghilangkan koneksi berhasil karena tadi Ibu di sini hanya untuk melakukan pengecekan, kita tutup menggunakan komen. Kemarin Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya di pengenalan PHP untuk memberi komen ya, lebih dari satu baris berarti slash bintang. Ini tulis saja pengecekan koneksi. Untuk tutupnya di sini. Bintang slash. Oke, save. Itu di reload. Oke, dia akan hilang. Selanjutnya, karena tampilannya masih membingungkan ya, kita buat tabelnya. Untuk membuat tabel, ya, persiapkan HTML, enter aja. Di sini langsung klik H dan enter. Langsung format HTML-nya akan keluar. Title-nya data mahasiswa. Oke, di data mahasiswa ini kita ingin membuat di sini Ibu berikan header data mahasiswa kuliah online Universitas Dian Nuswantoro. Oke. Setelah itu, setelah membuat header, buat table. Table/table. Di sini untuk menginisialisasi table harus ada TR. TR itu untuk barisnya, membuat baris. Jadi TR. Oke, di dalam TR biasanya ada TH. Oke, Ibu buat TD dulu. TD itu kolomnya ya. TD isinya apa aja, sesuaikan dengan ini. Name slash TD. Setelah itu TD name nama TD name nama alamat dan kode prodi. Oke, di sini kita save dulu. Kita reload di sini. Oke, masuk ya data mahasiswa kuliah online Universitas Dian Nuswantoro. Ini kepanjangan, jadi Ibu buat H3 saja biar supaya save. Oke. Jadi gini ya. Di sini sudah keluar nih name, nama, alamat dan kode prodi. Sekarang kita bagaimana caranya merapikan data ini di dalam tabel. Jadi kita buat lagi ya. Kita buat TR lagi yang dimana TR tersebut isinya PHP. Jadi di sini di enter dulu kode PHP yang sudah kita buat. Ya, kita copy, kita pastekan di bawah tabel yang sudah kita buat tadi. Kita rapikan. Oke, setelah itu ini tetap. Setelah itu kita mulai dari sini. Tulis echo di sini TR karena kita membuat baris baru. Di sini TR echo juga slash TR slash T. Oke, ini ya belum. Slash TR. Sini. Save dulu. Setelah itu, di dalam
baris ini harus kita inisialisasi TD, ya kan, seperti tabel tadi. Dalam TR itu isinya TD. TR itu inisialisasi baris dan TD adalah kolom. Ini kita tambahkan saja eko TD. Ya, kemarin Ibu sudah ajarkan pada array. Kalau array dia menghubungkan eko dengan data array-nya menggunakan dot. Dot sini ini dihapus. Ya, dot ini diganti /td. Oke. /td. Menggunakan ini /td. Oke, save. Semuanya dilakukan seperti itu. Eko TD ini dikopikan aja. Ini copy. Sini dot mhs dot /td. Kalau tidak ingin lama, semuanya ya. Semuanya dikopikan saja. Jadi ini dihapus dulu. Kita copy dari sini. Copy. Oke. Di sini diganti alamat. Dan di sini ganti kode prodi. Oke, save. Oke, di save. Setelah itu kita reload. Oke, jadi ada error. Silahkan dicek satu persatu errornya di mana. Di sini ada titik koma, tidak boleh ada titik koma. Harus menggunakan dot saja. Di reload lagi. Oke. Dia masuk tetapi tidak rapi ya. Sekarang kita cek satu persatu. Kenapa bisa ini tidak rapi? td dot d ya. Oke, 2 kali. Ini dihapus saja. Di reload. Oke, keluar ya. Untuk lebih merapikan lagi, kita beri border. Bordernya menggunakan 1 terlebih dahulu agar terlihat. Oke, terlihat ya. Jadi di sini sudah ada bordernya. Untuk melihat di sini, ini kan judul dari kolom masing-masing, kita ganti menjadi TH. Ganti menjadi TH. Oke. Jadi dia jadinya header, nanti bold. Di sini TH, di sini TH juga. Oke, TH, save. Kita reload. Oke, akan berubah menjadi TH itu kan table of header. Dia akan menjadi judul dari setiap kolomnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di tutorial Ibu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.